Pak Kris, selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Astra International dan kebetulan juga masuk ke dalam listed company update kami untuk hari ini. Direkomendasikan buy dengan supportnya di 5.800, resisten hingga 6.700. Jasa Marga juga direkomendasikan buy 3.000 hingga 3.800. Kemudian IMAS di 1.500 hingga 2.000 juga direkomendasikan buy. Dan terakhir ada ASRI di 150 hingga 185. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Pak Kris, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke Astra International terlebih dahulu, direkomendasikan buy. Dan hari ini juga masuk ke dalam listed company update kami. Dari sisi fundamental ini cukup oke. Penjualan di kuartal pertama 2023, market cap-nya atau share-nya dari grup Astra, beberapa produk ini memimpin dari beberapa produk yang lainnya. Sementara dari sisi teknikal, Astra tampaknya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Level 6.000 tampaknya sudah cukup kokoh dari sisi support sampai sejauh ini. Analisis Anda? Ya, Astra cukup menarik. Dengan perusahaan sebesar Astra dijual di harga PER yang cuma 8 kali, menurut saya murah sekali ya. Karena kalau kita perhatikan secara jangka panjangnya lagi, Astra dalam 10 tahun terakhir tidak pernah menembus di area 8.000, tidak pernah bikin new high. Hanya bolak-balik di area 5.000 sampai 8.000-an. Jadi, even di sideways yang panjang ini pun di area 6.000 sebenarnya cukup menarik untuk kita perhatikan, karena biasanya Astra ke area 7.000, 8.000 itu tidak terlalu sulit gitu. Apalagi dengan kinerja yang cukup baik, ditambah dengan hari ini unit tracker-nya sudah ROPS dan memberikan dividen cukup besar. Kita lihat nanti tentu akan berdampak cukup positif bagi Astra karena ada pendapatan dari dividen UNTR di tahun ini. 6.700 target dari Anda tadi untuk dari sisi resisten ataupun mungkin dari target price ini sampai kapan Pak Kris untuk 67? 6.700 mungkin 3 bulan ke depan ya. Menjelang Lebaran nanti harusnya penjualan lebih meningkat lagi, dan ini juga menjadikan sentimen positif. Plus laporan keuangan nanti Q1, Q2-nya Astra menurut saya masih cukup akan menjadi sentimen positif bagi Astra. Baik, saham pilihan yang pertama ada Astra International, direkomendasikan buy. Hari ini penutupan 6.250, menguat di 2,88% dan ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Dari infrastruktur ini, Jasa Marga juga direkomendasikan buy 3.000 hingga 3.800. Tampaknya momentum mudik Lebaran memberikan angin segar juga kepada emiten ini. Analisisnya Pak Kris? Ya, Jasa Marga juga cukup menarik. Pendapatannya tahun 2022 sudah lebih tinggi daripada pendapatan sebelum COVID kemarin. Jadi kita melihat kinerja cukup baik, ditambah dengan kemarin efisiensi yang dilakukan oleh Jasa Marga juga cukup bagus, sehingga laba bersihnya walaupun pendapatannya turun, tetapi justru laba bersihnya meningkat cukup signifikan gitu. Jadi tinggal kalau kita perhatikan sekarang ekonomi sudah mulai pulih, perjalanan sudah mulai ramai di tahun 2023 ini, kita memprediksikan kalau labanya Jasa Marga ini mungkin masih bisa kembali meningkat ya, at least sekitar 10-15% di tahun 2023 ini. Jadi secara PBV pun Jasa Marga berada pada area 1,1 kali ya. Perusahaan tol yang mendominasi PBV semurah ini biasanya bermain pada PBV 1,8 sampai 2 kali. Ini merupakan salah satu barang yang cukup murah di tahun ini. Baik, tadi dari sisi resisten hingga ke 3.800 Pak Kris. Ya, dengan short term tentu dari Lebaran ini dapat menjadikan sentimen positif untuk laporan keuangannya, dan nanti efek juga di jalan tol juga cukup ramai gitu. Tentu Q1 yang keluar nanti di tahun 2023 dan Q2 saya lihat Jasa Marga masih cukup menarik, masih dapat mengalami peningkatan. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Ini ada IMAS. Anda juga rekomendasikan buy. Analisis dan pertimbangan terutama dari sisi teknikal merekomendasikan saham ini. Ya, IMAS secara teknikal ini jelas uptrend sekali ya, hampir tiap hari mengalami candle hijau, ditambah kalau kita lihat juga sentimen terkait terakhir IMAS mulai masuk menjual kerjasama dengan Mercy, ini juga menjadi sentimen positif, ditambah dengan PBV-nya IMAS hanya sekitar 0,5 kali ya. Jadi secara teknikal uptrend, fundamental juga cukup bagus, dan ini juga cukup menarik untuk diperhatikan. Dari IMAS kita beralih ke saham pilihan terakhir ada ASRI.
Ini saya juga cukup tertarik, Pak Kris. Rasanya sudah cukup lama ini ASRI tidak direkomendasikan dan tidak masuk ke dalam pembahasan, mengingat dari sektor properti lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan untuk ASRI. Ya, Alam Sutra masih cukup menarik. Kalau kita lihat dari laporan keuangan 2022-nya cukup bagus ya, terutama di kuartal keempatnya, karena memang serah terima unitnya banyak di tahun 2022 akhir dan 2023. Jadi kita melihat laporan keuangan di tahun 2023 ini juga dapat kembali mengalami peningkatan. Dan kalau diperhatikan dengan sektor properti, emiten-emiten properti yang lain juga begitu, semua mengalami peningkatan kinerjanya. Jadi dengan sektor properti yang sudah dari tahun 2015 sampai 2023 tidak ada sentimen yang cukup positif dan mengalami penguatan sektornya, menurut saya sektor properti di tahun 2023 ini mulai menarik untuk diperhatikan. Saham pilihan yang direkomendasikan ada Astra International, Jasa Marga, kemudian IMAS, dan terakhir ada ASRI. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, kita akan jeda kembali. Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kris, waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita akan coba bahas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Bapak Andreas di Semarang. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham NCKL, Pak. Trimegah Bangun Persada Tbk. Ini merupakan emiten pendatang baru yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia per hari ini. Bagaimana prospek untuk kedepannya dengan melakukan IPO dari sisi pergerakan harga dan juga respon dari investor sampai sejauh ini? Ya, kalau dibilang prospek ya, perusahaan nikel prospek cukup menarik. Kita melihat banyak perusahaan-perusahaan masuk ke tambang nikel, sehingga tentu ini menjadi suatu kesempatan untuk berinvestasi di nikel gitu ya, karena masa depan itu kemungkinan besar akan banyak menggunakan nikel. Permasalahannya adalah NCKL ini baru IPO dan size-nya cukup besar, dan kemarin kita melihat allotment bagi retailnya juga cukup gede. Jadi secara short term kemungkinan besar ya tidak cenderung berada pada area situ, dan bahkan mungkin akan ada koreksi ya. Biasanya kalau pembagian IPO-nya cukup besar itu biasanya disertai dengan koreksi terlebih dahulu gitu. Itu yang jadi pertimbangan untuk NCKL di short term-nya. Tetapi kalau secara prospek sih kita melihat nikel cukup menarik di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Robert dari Surabaya menanyakan saham ESA, Pak. Supportnya di harga berapa dan sampai dengan minggu depan arahnya akan kemana untuk ESA? Oke, ESA sudah masuk area downtrend ya, terlebih hari ini mengalami ARB, auto rejection bawah ya. Kemungkinan besar target selanjutnya ESA itu di area 700-an, mungkin 710 sampai 715 ini area pantulannya ESA. Jadi secara short term hindari dulu, kalau memang mau menarik untuk masuk perhatikan di area 700 awal. Yang nyangkut di level atas bagaimana Pak untuk ESA dengan koreksi dalam yang terjadi? Oke, kalau nyangkut ada consider mungkin setengah bisa cut loss terlebih dahulu untuk menjadi modal pembelian nanti di area bawah ya. Itu mungkin akan membantu daripada ikut terseret harga sahamnya turun. Baik, selanjutnya ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham Antam, Pak Kris. Support dan resistennya baru ingin masuk ini. Entry level ideal yang direkomendasikan untuk Antam. Penutupan hari ini di 2110. Antam entry level ideal ya, sebenarnya kalau nyari idealnya Antam di bawah 2000 itu cukup menarik, tetapi area 2000-an awal ini juga kalau memang melihatnya secara jangka panjang juga tidak terlalu bermasalah untuk entry terlebih dahulu, tapi mungkin secara short term kita melihat belum ada sentimen positif, belum ada berita-berita terkait nikel yang dapat mengerek harga saham Antam ini kembali meningkat ya. Baik. Tapi view-nya lebih ke panjang. Oke, selanjutnya ada Bapak Andrew dari Medan ini menanyakan saham UNTR bagi dividen di Rp6.185 per saham. Sudah punya modal ini Pak Kris di 24.800 hingga 28.000. Apakah sebaiknya saya realisasikan keuntungan karena takut ARB seperti ITMG ini Pak untuk menghindari jebakan dividen trap dalam hal ini Pak Kris? Ya, sebenarnya kembali ya, dividen yang diberikan itu akan menyebabkan penurunan harga saham sebesar dividen yang diberikan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, sama seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah
tujuannya adalah untuk investasi atau untuk trading. Kalau untuk investasi, megangnya lebih dari 2 tahun, mending hold aja. Karena UNTR salah satu perusahaan yang cukup baik, kinerjanya cukup baik, dan tiap tahun memberikan dividen. Sehingga memang justru ya kapan lagi bisa mendapatkan perusahaan dengan dividen yang cukup besar, dengan kinerja yang cukup baik gitu. Jadi kembali lagi ke pilihannya Bapak. Kalau Bapak pengennya trading, ya silahkan dijual karena sudah profit sebesar dividennya. Tapi kalau memang tujuannya invest, tidak ada masalah karena perusahaan UNTR salah satu perusahaan yang terbaik di bursa. Baik, UNTR dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya terakhir ada Bapak Anggiat di Bekasi menanyakan saham LTLS, Pak, beli di 1.300, jangka pendek arahnya kemana? Oke, LTLS ini sebenarnya secara fundamental bagus. Secara jangka pendek pergerakannya kurang volatil, sebenarnya kurang cukup menarik. Tapi kalau kita perhatikan secara teknikal, ini hanya bolak-balik di area 1.300 sampai 1.400-an. Gitu. Jadi kalau memang mau trading di LTLS ya 1.300-an beli, 1.400-an jual, sementara di situ dulu. Kalau break di bawah 1.300, consider exit dulu. Tapi kalau diperhatikan justru fundamentalnya LTLS ini cukup solid ya, di mana mereka bagi dividen juga stabil, lalu kinerjanya juga cenderung meningkat tiap tahun, dengan PER dan PBV juga cukup murah. Jadi sebenarnya LTLS sebenarnya lebih menarik untuk diinvestasikan. Bapak Anggiat di Bekasi untuk LTLS tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, Pak Kris. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak Kris. Ya, terima kasih, Mas Evi. Baik, terima kasih. Ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.